Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdianto Puspoyo dengan NPM 24211111059 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis teks jurnalistik yaitu berita, feature, opini, dan tajuk atau editorial. Keempat jenis tulisan ini sering kita temukan dalam media massa, tetapi masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan sudut pandang yang tentunya berbeda. Baik, di sini kita akan masuk kepada jenis yang pertama adalah teks berita. Berita merupakan tulisan jurnalistik yang bertujuan untuk menyampaikan fakta, peristiwa, secara aktual dan objektif. Struktur berita umumnya menggunakan pola piramida yang terbalik, yaitu informasi terpenting ditempatkan di bagian awal, kemudian diikuti oleh penjelasan yang lebih rinci pada bagian berikutnya. Contoh berita yang saya gunakan berasal dari media Tempo dengan judul "Nenek di Jakarta Barat tersungkur kena jambret. Pelaku balik lagi pura-pura menolong." Dari berita tersebut terlihat bahwa penulisan berfokus pada fakta kejadian, kronologi peristiwa, serta keterangan dari pihak terkait. Bahasa yang digunakan bersifat lugas, informatif, dan tidak mengandung opini pribadi wartawan. Nah, selanjutnya untuk jenis yang kedua adalah teks feature. Nah, feature ini merupakan tulisan jurnalistik yang masih berbasis fakta, tetapi disajikan dengan gaya yang lebih naratif dan deskriptif. Tujuan feature tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menggambarkan sisi kemanusiaan dari suatu peristiwa atau tokoh. Contoh feature yang saya gunakan berasal dari Kompas dengan judul "Dunia Baru Umar Patek, tampil necis bersama Kopi Ramu." Dalam tulisan tersebut, penulis tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menggambarkan suasana, perubahan kehidupan tokoh, dan juga latar belakang cerita. Jadi pembaca dapat memahami kisah tersebut secara lebih mendalam. Jenis teks jurnalistik yang ketiga adalah teks opini. Nah, teks opini ini merupakan tulisan yang berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu isu aktual. Berbeda dengan berita yang bersifat objektif, teks opini ini bersifat subjektif, tetapi tetap harus didukung oleh data, argumen, dan analisis yang masuk akal. Contoh opini yang saya gunakan berasal dari media kompas.com dengan judul "Sosiokultural Pertanahan Papua". Dalam tulisan tersebut, penulis menyampaikan analisis mengenai persoalan pertanahan di Papua dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Bahasa yang digunakan bersifat argumentatif dan analitis, karena bertujuan mempengaruhi cara pandang pembaca terhadap isu tersebut. Nah, jenis yang terakhir atau yang keempat adalah tajuk atau editorial. Teks editorial ini merupakan tulisan yang berisi sikap resmi redaksi media terhadap suatu peristiwa atau kebijakan publik. Jika opini merupakan pendapat individu, maka tajuk ini atau editorial ini merupakan perwakilan pandangan institusi media, analisis terhadap suatu masalah, serta memberikan rekomendasi atau kritik terhadap pihak terkait. Contoh teks editorial yang saya gunakan juga berasal dari Tempo dengan judul "Campak yang Terabaikan". Nah, dalam tajuk ini, redaksi menyoroti meningkatnya kasus campak serta pentingnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap program imunisasi yang masih lemah. Bahasa yang digunakan bersifat tegas, formal, dan persuasif karena bertujuan mendorong kesadaran publik serta perubahan kebijakan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat jenis teks jurnalistik itu memiliki perbedaan yang jelas. Kalau berita bersifat faktual dan objektif, kalau feature tidak bersifat naratif dan juga human interest, kalau opini bersifat argumentatif dan subjektif. Nah, sedangkan tajuk atau teks editorial merupakan sikap resmi dari redaksi media terhadap suatu isu publik. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat lebih kritis dalam membaca dan memahami informasi yang disajikan oleh berbagai media massa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.